Datang kembali, selamat kembali pada materi saya berikutnya. Untuk hari ini akan disampaikan materi tentang function, lanjutan dari materi sebelumnya, di mana kali ini akan kita lihat, kita bahas sama-sama tentang parameter, kemudian return value, dan overloading. Jadi akan kita bahas nanti jenis dari parameter, kemudian return value atau argumen pada function, serta overloading. Pembahasannya sudah sama seperti pertemuan atau materi sebelumnya. Kita langsung saja. Jadi untuk fungsi dengan parameter, pertama, perbedaannya dengan fungsi yang pada materi sebelumnya adalah pada fungsi dengan parameter, di dalam kurung buka kurung tutupnya, kita tambahkan parameter, di mana sintaknya sendiri untuk parameter itu adalah seperti halnya kita mendeklarasikan sebuah variabel. Hanya kita tempatkan di dalam blok function, di dalam kurung buka dan kurung tutup ini. Jadi di sini bagian tipe data kita tentukan tipe datanya apa, beserta nama parameternya apa. Bisa kita lihat di contoh program yang pertama. Kalau kita perhatikan di sini ada dua buah function dengan parameter nama yang tipe datanya adalah string. Nama functionnya adalah cetak nama, dan function yang kedua adalah umur dengan parameternya tahun lahir, tipe datanya integer. Kalau kita perhatikan di dalam fungsinya sendiri untuk cetak nama ini, dia membawa parameter yang tipe datanya adalah string. String ini pada saat di program utama kita gunakan, kita panggil seperti ini, cetak nama, dan di sini ada nilai berupa string, misalnya Budi. Pada saat kita panggil, sehingga akan ditampilkan nilai dari parameter tadi, ditampilkan di dalam function. Demikian juga untuk yang umur, di dalam parameternya kita berikan nilai yang kita gunakan di program di fungsi utamanya. Dan di dalam function umur sendiri ada beberapa perintah di sini, itu untuk menampilkan umur yang di entry pada fungsi utama. Sehingga kalau dijalankan atau di running, program ini akan menampilkan seperti ini. Kalau kita lihat dari penggunaan parameter yang sebelumnya, parameter yang digunakan di fungsi sebelumnya hanya menggunakan satu buah parameter. Pada prinsipnya atau pada dasarnya, parameter pada function itu bisa kita gunakan beberapa sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Dan setiap function atau setiap parameter yang digunakan dipisahkan dengan tanda koma. Sehingga kalau kita modifikasi program yang sebelumnya bisa menjadi seperti ini. Jadi di sini di bagian deklarasi fungsinya kita buat sebuah function cetak nama di mana di dalamnya ada dua buah parameter, yaitu nama dan tahun lahir dengan tipe data dan nama parameter yang berbeda. Selanjutnya di bagian fungsinya cetak nama, ya, ini hampir sama, hanya penggunaannya saja yang membedakan. Jadi fungsinya langsung digabung di sini. Pada saat di fungsi utama kita gunakannya juga menjadi dua buah. Jadi kalau penggunaan parameter yang menggunakan dua buah parameter dengan tipe data yang sama, data yang berbeda, di dalam fungsi utama pun juga kita harus membedakan, dan posisi dari parameter ini juga menentukan atau harus sesuai dengan posisi parameter yang sesuai dengan tipe datanya. Sehingga apabila kita jalankan program ini akan menampilkan hasil yang sama seperti program sebelumnya.
Materi yang berikutnya adalah return value atau nilai balik. Kalau kita perhatikan dari fungsi di sebelumnya, fungsi yang kita gunakan menggunakan keyword void. Hal itu digunakan karena fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai atau return value. Apabila kita ingin membuat sebuah fungsi dengan nilai balik atau return value, penggunaannya adalah mengganti keyword void dengan tipe data. Jadi diikuti nama fungsinya. Kemudian di dalam fungsinya sendiri kita harus menggunakan keyword return sebagai perintah untuk pengembalian nilai. Bisa kita lihat contohnya pada program berikut ini. Kita lihat di sini ada dua buah function. Bagaimana contoh program yang pertama tadi. Ada void ini dengan yang tidak menggalikan nama, mengembalikan nilai. Dan di bawah ada function yang return value. Di sini kata-kata voidnya atau keyword voidnya diganti dengan tipe data, tipenya integer, dan nama fungsi serta parameternya tetap. Lihat bagaimana penggunaan dari fungsinya. Kita lihat di sini di bagian fungsi umur yang menjadi return value tadi. Di sini ada perintah return, kemudian fungsi yang kita gunakan. Sehingga pada saat kita penggunaan di dalam fungsi utamanya, nama function kita panggil seperti biasa. Ya. Hasilnya dari program ini juga akan menghasilkan hasil seperti ini. Berikutnya, return value juga bisa menggunakan beberapa parameter. Jadi sesuai dengan kebutuhan pengguna tentunya. Kebutuhan kita berapa banyak penggunaan parameter yang akan digunakan. Pada contoh program kali ini, atau pada slide yang ditampilkan, penggunaannya menggunakan dua buah parameter, yaitu parameter X dan parameter Y, di mana dua buah parameter X dan Y ini akan membawa dua buah nilai dari program utama. Yang kedua buah nilai tadi di dalam functionnya itu akan dikalikan. Jadi return X dikali Y ini akan menghasilkan hasil kali dari X dan Y. Dan dikembalikan ke dalam fungsinya, dalam nama kali. Jadi pada dasarnya nama fungsi ini menjadi variabel, sebetulnya variabel untuk pengembalian nilai tersebut. Kalau kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Yaitu contoh penggunaan return value dengan menggunakan dua buah parameter. Berikutnya adalah fungsi overload. Apa itu fungsi overload? Fungsi overload pada dasarnya adalah penggunaan beberapa fungsi yang menggunakan nama fungsi yang sama, tetapi di dalamnya menggunakan parameter yang berbeda. Bagaimana? Misalnya kita akan membuat dua buah fungsi, namanya fungsi tambah, kita sebut saja begitu, di mana parameter yang digunakan di dalam fungsi tambah tadi bisa menggunakan tipe data integer ataupun menggunakan tipe data double. Bisa kita lihat contohnya pada program yang ditampilkan pada slide berikut ini. Kita lihat di sini ada dua buah function, yaitu tambah, di sini juga tambah. Hanya kita lihat di sini return value-nya atau nilai kembalinya yang pertama ini integer untuk yang tambah yang di atas, kemudian di bawah ini double. Di dalamnya menggunakan parameter yang sama. Di sini kebetulan saya gunakan parameter yang sama, yaitu X dan Y. Yang di atas menggunakan tipe data integer dan yang di bawah menggunakan tipe data double. Di dalam functionnya sendiri, fungsinya pada dasarnya sama. Sini ya, return X ditambah Y, demikian juga yang double juga return X tambah Y. Yang membedakan adalah pada saat penggunaan fungsi tadi, parameter yang dibawa tipe datanya kita bedakan. Fungsi yang pertama atau tambah yang pertama menggunakan tipe data integer, sedangkan fungsi yang kedua menggunakan tipe data double. Ini tidak akan tabrakan begitu karena kita menggunakan tipe return yang berbeda. Hasilnya dari program ini bisa kita lihat seperti tampilan di layar. Demikian penjelasan fungsi hari ini tentang parameter, kemudian return value dan overloading. Semoga dapat
membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.